Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perumusan UUD 1945. Sebelum kita belajar tentang UUD, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perumusan UUD 1945 agar kita semua dapat memahami sejarah tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode belajar menggunakan buku bacaan yang kalian pegang. Silakan dibuka dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa materi. Setelah itu kalian dapat membaca materi tersebut dan nantinya saya akan memberikan ke 1 sampai 2 anak untuk menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah pengertian Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang 1945 bermula dari peristiwa kalahnya Jepang kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Sejarah perumusan Undang-Undang 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Pada masa itu Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Kemudian BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang pada 10 sampai 16 Juli 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang pada 10 sampai 16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia 9 perumusan atau perancang UUD. Dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945 dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, panitia perancang UU diketahui oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian dirancanakan sebagai pembukaan UUD 1945. Kemudian makna 5 lembaga Pancasila. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD dengan
Skala pasalnya panitia kecil tersebut diketahui oleh Supomo. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan UUD, yang ketiga batang tubuh UUD. Kemudian dampak Jepang kalah di PD2. Latar belakang perumusan UUD terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik sistem bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Penyertaan diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kaisu Kuniaka pada 7 September 1944. Tugas BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintah, dan lain-lain yang diperlukan untuk membentuk negara Indonesia merdeka. Kemudian BPUPKI dibubarkan. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan UUD 1945. Selanjutnya dibentuk Diskusi Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasihat PPKI adalah Ahmad Subarjo. Yang kedua, jumlah PPKI. Jumlah PPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Baik, bisa disimak penjelasan dari saya tadi. Untuk soal yang pertama, yaitu pada tanggal berapa BPUPKI dibentuk dan dibubarkan. Kemudian soal yang kedua, kapan dibentuknya PPKI dan berapa jumlah anggota PPKI. Soal yang pertama saya tujukan kepada Muhammad Agus, yang kedua saya tunjukkan kepada Zainul. Kemudian pada pertemuan berikutnya saya mohon untuk saya meminta kepada kalian untuk membuat resumen atau merangkum secara ringkas materi yang telah saya berikan pada pertemuan kali ini. Baik, sekiranya sudah cukup untuk pembahasan perumusan UUD Negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.